Situs Candi Batu Kalde. Situs ini dinamakan Batu Kalde karena terdapat sebuah arca sapi yang diartikan masyarakat lokal Kalde. Kalde berasal dari bahasa Sunda, yaitu keledai, karena bentuknya yang mirip dengan hewan tersebut. Namun sebenarnya arca tersebut merupakan Nandi. Nandi adalah wahana kendaraan dari Dewa Siwa dalam mitologi Hindu. Di seputar situs Batu Kalde tersebut terdapat yoni. Yoni ini merupakan lambang kesuburan yang disimbolkan sebagai Pravati Sakti Siwa. Yoni juga sebagai tumpuan dari lingga. Akan tetapi lingga yang ada di Batu Kalde sudah tidak ada. Sehingga situs Batu Kalde kesimpulannya adalah tempat atau bekas bangunan suci atau tempat peribadatan di masa kerajaan Pananjung Pangandaran dengan rajanya Prabu Anggalarang dan permaisurinya Dewi Siti Samboja, dikenal dengan sebutan Dewi Rengganis. Bunker Jepang, atau yang dikenal dengan Gua Jepang. Peninggalan Jepang di Indonesia tidak sebanyak peninggalan yang ditinggalkan oleh Belanda. Pada masa pemerintahan Hindia Belanda, Belanda banyak membangun bangunan-bangunan monumental yang kita kenal sekarang dengan sebutan bangunan kolonial. Sedangkan Jepang tidak begitu konsen untuk membangun bangunan atau gedung-gedung di Indonesia. Jepang lebih konsen untuk membangun sistem pertahanan, tetapi dengan biaya yang seminimal mungkin. Jepang sering memanfaatkan gua-gua, baik itu gua yang ada secara alami maupun gua buatan dengan menggunakan tenaga kerja yang diambil dari orang-orang Indonesia, dikenal dengan sistem Romusa. Selain memanfaatkan gua-gua alam, Jepang juga membangun bunker-bunker yang biasanya ditempatkan di dataran tinggi atau bukit-bukit. Gua dan bunker tersebut dibuat dengan tujuan dijadikan tempat pertahanan, pengintaian, persembunyian, perlindungan, dan juga sebagai tempat menyimpan senjata dan amunisi selama Perang Dunia Kedua. Salah satu peninggalan dalam bentuk sistem pertahanan yang dibangun oleh Jepang adalah gua dan bunker yang terdapat di kawasan Cagar Alam Pananjung, Kabupaten Pangandaran, Provinsi Jawa Barat. Proyek pembangunan bunker di kawasan Cagar Alam Pananjung dimulai pada tahun 1943. Proses pembangunan bunker terbilang cukup singkat, hanya dalam kurun waktu 2-3 bulan. Tak hanya bunker, saat itu Jepang juga membuat gua-gua buatan di dalam tanah. Tujuan pembangunan bunker-bunker tersebut adalah sebagai benteng pertahanan dan sarana mengintai musuh. Bunker-bunker tersebut dibangun di atas bukit kawasan Cagar Alam Pananjung, sehingga sangat strategis untuk mengintai kedatangan musuh dari bibir pantai. Proyek pembangunan gua dan bunker Jepang di Pangandaran melibatkan ribuan orang pekerja dari berbagai kalangan usia, mulai remaja, usia belasan tahun, hingga dewasa yang berusia lebih dari 40 tahun. Semuanya laki-laki, berasal dari berbagai daerah seperti Kipari, Bojong, Pangandaran, dan wilayah sekitarnya. Proyek pembangunan bunker Jepang di Pangandaran juga melibatkan ribuan tentara Heiho yang berasal dari masing-masing daerah. Namun demikian, kebanyakan personilnya berasal dari Jawa. Diketahui pada saat proyek pembangunan gua dan bunker, jumlah tentara Jepang yang datang ke Pangandaran sekitar 3.000 personil dengan dua tujuan. Tujuan yang pertama, untuk mempertahankan Indonesia sebagai wilayah jajahannya. Hal ini ditunjukkan dengan keberadaan ribuan personil tentara Heiho pasukan Jepang di Pangandaran yang bertugas melakukan pengawasan di tiap-tiap sudut lokasi. Tujuan yang kedua, untuk melakukan pengamanan aset dan perlengkapan perang dengan membuat benteng pertahanan melalui mega proyek pembangunan bunker Jepang mulai dari Pangandaran hingga Paliti. Diperkirakan ada sekitar 40 kendaraan tempur yang dipersiapkan oleh Jepang untuk menghadapi serangan musuh jika terjadi perang.
Markas besar Jepang saat itu berada di Putra Pinggan, Gedung Walet yang dipimpin oleh Tsukimai. Sementara Pangandaran diposisikan sebagai benteng pertahanan dengan mempersiapkan pembangunan bunker-bunker pengintai dan parit-parit pertahanan. Pembangunan benteng pertahanan di daerah yang sekarang menjadi cagar alam tidak terlepas karena posisinya yang strategis, yaitu berada di teluk sehingga memudahkan pasukan Jepang dalam mengawasi wilayahnya dari berbagai penjuru. Namun sayangnya, sebelum pembangunan bunker ini selesai dikerjakan, bertepatan dengan peristiwa bom Nagasaki oleh Amerika, Jepang segera menarik pasukannya dari Pangandaran. Proyek pembangunan bunker yang belum terselesaikan akhirnya terbengkalai dengan kepergian tentara Jepang